Waduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrezi dan rekan saya Muhammad Zaid Suryantoro. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar yang telah kami buat, yaitu Flame Sensor Detection atau sensor api. Oke, di sini di zaman sekarang ini teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Salah satu hal yang masih berkembang adalah teknologi pencegahan dan deteksi kebakaran. Sensor api adalah salah satu teknologi yang digunakan dalam sistem deteksi kebakaran. Detektor api digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda kebakaran seperti asap, panas, dan nyala api pada tahap awal. Fungsi dari sensor ini adalah mengumpulkan data lingkungan dan menganalisisnya untuk mendeteksi kemungkinan adanya kebakaran. Singkatnya, pembuatan sensor api merupakan langkah penting dalam membangun sistem deteksi kebakaran yang andal dan efektif. Menggunakan teknologi sensor canggih dan sistem elektronik tertanam, sensor api membantu mendeteksi kebakaran lebih awal, mengeluarkan peringatan, dan mengurangi resiko korban jiwa dan harta benda. Berkat penelitian dan pengembangan berkelanjutan, detektor api terus meningkat kualitas dan efisiensinya, menjadikannya bagian penting dari upaya kami untuk melindungi diri kami sendiri. Lalu tinjauan pustaka yang telah kami buat, di sini ada beberapa tinjauan pustaka, bisa dilihat. Oke, untuk selanjutnya, Recruitment Design Project. Di sini untuk deskripsi proyeknya adalah untuk yang pertama, aplikasi sensor api digunakan untuk mendeteksi dini kebakaran dan memperingatkan pengguna. Aplikasi ini menggunakan sensor suhu, sensor asap, dan sensor gas untuk mendeteksi luka bakar. Lalu yang ketiga, aplikasi ini berfungsi dalam platform seluler Android dan iOS dan memiliki antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna. Untuk fitur-fiturnya, fitur utamanya lebih tepatnya di sini yang pertama ada integrasi dengan sensor api, lalu ada aplikasi harus dapat menerima data dari sensor suhu, asap, dan gas. Deteksi dininya itu aplikasi harus dapat mendeteksi tanda-tanda kebakaran seperti eh, kenaikan suhu, adanya asap atau gas beracun. Lalu peringatan dininya ada aplikasi harus mengirim pemberitahuan atau alarm kepada pengguna saat kebakaran terdeteksi. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Zaid Suryantoro. Oke, baik. Terima kasih, Rezi. Selanjutnya ini ada bagian blok diagram. Blok diagram ini dari aplikasi yang kami buat itu kepalanya itu pertama itu ada sensor api. Karena sensor api ini sebuah objek yang di sensor gitu, yang mendetek dari aplikasi. Nah, dari sensor api ini kita membuatnya ya sensor ini tuh menggunakan Arduino. Jadi Arduino ini yang nantinya menyambungkan ke HP-nya untuk si sensornya. Dari Arduino ini terbagi lagi, ada sensor suhu, lalu ada sensor asap juga. Disinilah yang mendeteksi adanya api. Lalu terus lagi itu ada di dalam aplikasi itu ada proses pengolahan data sensor suhu dan ada proses pengolahan data sensor asap. Nah, di bagian ini itu jadi setelah terdeteksi adanya api, diolah dulu untuk sensornya. Setelah diolah itu baru muncul peringatannya. Dalam aplikasi itu muncul peringatannya dan berupa tampilannya. Mungkin boleh di next. Lah, ini tuh ada desain dan fungsionalitas di mana di sini akan menjelaskan bagian-bagian dari blok diagram yang telah kami buat. Yang pertama itu ada sensor apinya. Di sini tuh sensor api sebagai representasi yang dapat mendeteksi suhu, asap, dan gas. Lalu ada Arduino, board microcontroller Arduino yang digunakan itu untuk menghubungkan dan mengolah data dari sensor-sensor. Lalu sensor suhu ini yang mendeteksi perubahan suhu lingkungan. Sensor asap ini sensor yang mendeteksi adanya asap dalam udara.
Lalu proses pengolahan data sensor, jadi proses di Arduino untuk menerima data dari sensor dan sensor asap, kemudian melakukan pengolahan data seperti pemrosesan sinyal atau perhitungan ambang batas. Nah, lalu ada peringatan dini, yaitu proses yang menghasilkan peringatan ketika terdeteksi adanya kebakaran berdasarkan data sensor suhu dan asap. Lalu terakhir itu ada tampilan pengguna, di mana ini representasi antar muka pengguna yang menampilkan informasi kebakaran, peringatan, dan kontrol pengguna. Boleh di next. Ini tuh algoritma yang kami gunakan juga sebagai bentuk nyatanya dari blok diagram ya. Pertama itu kita harus menginisialisasi sensor api dulu, termasuk sensor suhu dan sensor asap. Lalu kita menginisialisasi Arduino dan koneksi ke sensor api. Lalu masuk mulai ke loop utama itu ada membaca data suhu dari sensor suhu dan data asap dari sensor asap. Lalu melakukan proses pengolahan data suhu dan memeriksa apakah suhu melebihi ambang batas kebakaran. Nah, jika iya itu melanjut kita melakukan proses pengolahan data asap dan memeriksa apakah konsentrasi asap berbahaya. Nah, jika iya itu kita akan menghasilkan peringatan dini berdasarkan hasil pengolahan data suhu dan asap. Nah, jika sudah selesai semuanya, lalu akan menampilkan peringatan dan informasi kepada pengguna dan aplikasinya mulai looping lagi membaca data lagi dan selesai algoritmanya. Oke, mungkin segitu saja video presentasi yang kami buat dalam tugas besar IoT pada kali ini. Selanjutnya itu akan ada demo program yang akan dibikin videonya oleh Muhammad Fahriz dalam bentuk video yang terpisah dari dalam video presentasi ini. Mungkin segitu saja video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.